Hai, apa sih yang kamu cari dengan bersekolah? Prestasi yang bagus, pengalaman yang berharga, atau teman yang banyak? Tenang-tenang, gak ada yang salah kok. Tapi, apa kalian tahu cara apa aja yang udah tersedia di SEDES? Nih, aku kasih tahu. Seringkali dicap sebagai budak sekolah. Tapi, ya, kalian pasti bisa buat nebak ini. OSIS. Jangan salah paham dulu tentang OSIS. Gimana? Kalian penasaran gak sih? Sebenarnya OSIS itu kayak gimana sih? Dan kehidupannya seperti apa? Cus, langsung aja kita ngobrol pintar bareng Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2021-2022 bersama saya, Gracia. Anak-anakku semuanya, teman-teman, apakah Anda merasa sadar atas pilihan yang jatuh pada dirimu untuk mengemban tugas sebagai pengurus OSIS dan komunitas di sekolahmu? Ya, kami menyadari. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan tugas yang telah dibebankan di bahu kami. Kami menyadari akan kelemahan kami, namun kami percaya akan bantuan ilahi bagi pelaksanaan tugas kami. Semoga Allah dengan segala karunia-Nya selalu mendampingi kami. Amin. Halo Sobat Ngopi, balik lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Pintar ala Sedesia. Nah, Sobat Ngopi kan tadi udah lihat ya tayangan pelantikan pengurus OSIS dan komunitas periode 2021 dan 2022 pada perayaan Ekaristi tanggal 3 Januari 2022 nih. Nah, mungkin udah bisa nebak nih, kenapa sih sekarang gestar ngopi episode ini ada Diana dan Luvin. Iya, kita mau kenalan lebih lanjut nih sama Wakil Ketua dan Ketua OSIS kita yang baru. Daripada penasaran, langsung aja kita mulai. Nah, halo Luvin, hai Diana. Halo Gracia. Ya, kita sama-sama dulu biar kelihatan ramah Iya, halo iya. Oke. Senyum. Iya, oke. Nah, mungkin udah pada tahu siapa itu Diana dan juga siapa itu Luvin. Tapi banyak juga nih yang belum kenal. Jadi langsung aja kita kenalan yuk. Mungkin bisa dimulai dari Diana. Oke, halo Sobat Ngopi semuanya. Kenalin, aku Diana Angelina dari kelas 11 MIPA 2 dan aku sebagai Ketua OSIS periode 2021-2022. Oke. Halo semuanya. Nama aku Luvin Dia Klasertino dari 10 MIPA 5 dan aku di sini sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2021-2022. Oke, udah tahu nama panjang, udah tahu nama kelas lagi, udah tahu kelasnya mana. Mungkin abis ini bisa langsung disamperin ya. Mungkin bisa ngajak foto atau tanda tangan. Mungkin teman-teman sekelasnya juga bisa nih komentar ya. Di kolom komentarnya ngopi. Oke. Terus, Diana sama Luvin ini asalnya dari Semarang aslikah atau dari luar pulau? Mungkin bisa jawab dulu nih dari Diana. Kebetulan banget nih kita berdua nggak asli dari Semarang. Sebenarnya. Nggak asli dari Semarang ya? Iya, jadi sebenarnya mungkin aku memang dulu sempat dilahirnya memang di Semarang nih. Cuma dari kecil aku selalu udah tinggalnya masih di Jawa Tengah, itu di kota Pemalang. Mungkin teman-teman mungkin nggak banyak yang tahu, cuma karena ini masih kota kecil nih. Cuma ya aku dari Pemalang itu sih gitu. Oke, kalau misalnya Luvin dari mana? Aku sama dengan Kak Diana dari luar kota, cuman aku lebih jauh lagi. Aku dari pulau sebelah, dari pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan, Makassar. Oh, berarti kalau ini kan pada di luar Semarang semua nih. Nah, sekarang kan sekolahnya di SEDES. Tinggalnya sama siapa sih? Kalau boleh tahu? Atau kalian ngekos atau tinggal sama orang tua atau keluarga atau gimana? Kalau aku nih sebenarnya karena kakak aku ini emang kuliah di Semarang juga, jadi karena
aku kebetulan anak terakhir nih, jadi kenapa kayak nggak sekalian aja ikut kakak-kakaknya. Makanya jadi di sini kakak-kakakku ada rumah di Semarang, makanya aku tinggalnya sama kakak-kakakku sih. Oh gitu. Oke, kalau lu Vin? Aku kebetulan tahun lalu papaku pindah ke sini. Jadi kenapa nggak sekalian aja aku kan tahun lalu masih kelas 9, tahun ini masuk SMA. Kenapa nggak sekalian aja sekolah di sini gitu? Kan toh juga adekku udah pindah, udah STI di sini juga. Jadi gitu sih sama orang tua. Oh gitu. Berarti masuk saya di sini juga ada pengaruhnya dari pindahnya papa ya, pindah kerjanya papa ya. Gitu. Oke. Nah, udah tahu nih tentang nama lengkap, asalnya dari mana. Mungkin kalau tadi kan bahas tentang keluarga ya. Diana ini anak keberapa sih? Wah, oke. Jadi kebetulan nih aku 3 bersaudara nih, Kak Gracia. Iya, aku 3 bersaudara dan kebetulan aku anak terakhir. Jadi lebih, biasanya kalau anak terakhir ini lebih dimanja, lebih disayang gitu sih. Oh gitu ya. Lebih disayang sama siapa? Sama tentunya orang tua dong. Orang tua. Orang tua. Oh, iya. Yang lainnya nggak ada ya? Kakak-kakak saya. Kakak. Oh iya. iya. Sama. Saya juga. Aku juga anak bungsu. Jadi kita satu tim. Iya, kita satu tim ya, anak. Kalau misalnya Luvin nih? Aku sendiri 2 orang bersaudara dan aku anak sulung sih. Jadi kebalikan dari Kak Grace sama Kak KN, aku yang paling sering disiksa. Ya. Jadi ya gitu. Agak sad boy jatuhnya ya. Iya. Oke. Kebetulan kita beda tim sama dia. Jadi kamu geser aja sini. Oh iya, sorry ya, Vin. Ya Udah udah. deh. Nah. Nggak boleh. Ya, satu tim dong kita dong. Iya, satu Iya. tim ya. Oh iya. Oke, lanjut. Kita kan udah SMA nih. Terus pasti udah ada bayangan ke depannya itu mau jadi apa sih? Kayak mau kerjanya di bidang apa, kemudian kuliahnya deh paling deket ya. Kan abis ini bentar lulus kuliah, lulus SMA kita bakal kuliah. Nah, pasti udah ada gambaran dong mau masuk jurusan apa? Udah belum? Kalau dari Diana sama Luvin. Oke, mungkin kalau aku nih, kalau aku sebenarnya dulu sempat udah ada keyakinan mau masuk kuliah di mana, jurusan apa, itu udah yakin banget deh kayak 100% mau nggak mau masuk situ gitu. Cuma seiring berjalannya waktu, makin banyak pengalaman yang aku dapet, semakin goyah nih imanku untuk yakin ke satu tujuan itu. Karena jadi lebih banyak, aku bisa mengeksplor lebih banyak gitu kayak ternyata yang nggak aku mau juga menarik-menarik gitu. Makanya jadi sebenarnya kalau cita-cita gitu ya, ini sebenarnya aku masih belum ada satu hal yang pasti aku pengenin. Cuma sempat kemarin ini tertarik nih sama desain. Jadi aku pengen nyoba desainer karena ada ketertarikan sih di situ. Mungkin boleh diceritain ya, kapan sih pertama kali Diana ini coba desain gitu dan mulai tertarik gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau waktu kecil nih aku memang udah ada suka gambar-gambar gitu ya. Cuma ya gambaran anak kecil kan masih jelek-jelek gitu ya, masih berantakan, masih nggak realistis gitu lah. Tapi setelah itu waktu masuk SEDES, ternyata baru tahu kalau di SEDES ini ada Ekskul Fashion Design. Jadi karena aku dulu pas kecil sempat tertarik, ya aku pasti mau nyoba dong. Aku pengen, akhirnya aku masuk Ekskul Fashion Design dengan Kak Gracia juga kan, kita di Fashion Design. Kita barengan terus ya? Iya, kita bareng terus. Dan setelah masuk Fashion Design ternyata seneng banget sih, tertarik, makin suka gambar. Padahal waktu itu bingung juga, udah lama gak gambar, tapi tiba-tiba disuruh gambar. Tapi jujur itu aku jadi makin suka sih. Rasanya memang ada passion di fashion design. Ya, aku sendiri waktu kecil nih ya, aku mau jadi dokter. Cuman ya seperti yang Kak Diana bilang tadi, semakin kesini kok aku ngerasa aku nggak cocok sama dokter, soalnya aku tuh jelek banget di biologi. Nah, kebetulan sekarang aku juga lagi eksplor sih mau jadi apa. Tapi kemarin habis PESDEM, aku tuh kepikiran mau jadi diplomat. Keren banget sih. Iya. Kenapa tuh? Kenapa kepikiran jadi diplomat? Ya karena aku rasa tuh tiap kali ngomong depan publik itu aku seneng banget. Jadi diplomat cocok kali ya? Cocok ya? Cocok. Cocok sih. Jadi ini jadi wakil ketua OSIS ini buat latihan Iya, lah ya dapat istilahnya. pengalaman juga dari Iya, sini. dapat pengalaman. Bener banget. Oke.
Kan kalau misalnya jadi OSIS aja itu udah sibuk banget ya. Apalagi kalau jadi ketua sama wakil ketuanya. Kalau boleh tahu apa sih kegiatannya Diana dan Lufin di luar sekolah? Kayak sesibuk apa gitu? Mungkin pas sobat ngopi juga pada penasaran ya. Bisa dijawab untuk Diana? Oke, kalau aku sebenarnya sih sekarang karena memang masih awal tahun nih, awal periode kita, jadi tentu aja OSIS dengan komunitas juga kita lagi nyusun proker nih buat sedesian selama setahun ini. Jadi makanya memang mungkin saat ini aku memang lagi fokusnya sama OSIS aja sih, karena ya pastinya karena jadi ketua OSIS juga, jadi memprioritaskan OSIS juga sih pastinya gitu. Berarti belum ada kegiatan ataupun kesibukan lain di luar sekolah gitu ya? Ya karena sebenarnya kalau kayak les atau bimbel gitu aku belum sempat ada pikiran mau ngelakuin itu sih gitu. Anak pintar emang beda ya teman-teman ya. Oke, Lufin bisa jawab. Kebetulan aku juga sama kayak Kak Diana sih, soalnya kesibukanku sekarang itu di sekolah semua, di luar sekolah aku gak ada. Jadi prioritasku sekarang itu OSIS number 1. Tuh. Mungkin kalau komunitas gitu yang diikutin apa aja? Kalau aku nih sebenarnya waktu itu sempat ikut smoothie ya kalau aku. Cuma setelah jadi ketua OSIS ini mungkin agak AFK dikit-dikit nih dari smoothie. Tapi jadi ya selain kalau komunitas ya ikutnya ekskul ya. Mungkin di ekskul aku juga yang masih aktif-aktif juga sih gitu kalau. Ekskulnya masih fashion design? Oh, nah kebetulan kemarin mau nyoba yang berbeda nih. Jadi ekskul kali ini aku nyoba ekskul dance. Jadi waktu itu mungkin sempat ikut lomba juga biar agak aktif juga nih. Jadi ya gitu sih. Sempat menang juga ya Kak? Sempat menang kebetulan. Keren banget emang nih ketua OSISnya. Wow. Lanjut, kalau dari Lufin sendiri? Kebetulan untuk sekarang komunitas yang aku ikuti nggak ada. Soalnya kemarin kan waktu Insekta, aku mau daftar Seuko. Tapi Seuko kan khusus Katolik doang. Kebetulan aku Protestan. Terus mau daftar Semut, tapi keburu tutup. Aku jadi nggak sempet daftar, jadi nggak ada. Terus kalau aku ekskul bahasa Prancis. Soalnya aku agak tertarik gitu sama bahasa asing gitu, aku agak tertarik. Tapi sebenarnya kalau offline, aku tuh tertarik sama basket. Itu sih, iya. Jujur nih ya, kalau buat yang mau masuk Seuko itu kita satu nasib gitu. Iya kan? Iya. Iya. Ya udah, mungkin ya lanjut aja ya biar kenangannya. Iya. Ya. Tadi kan ekstranya bahasa Prancis. Iya. Bisa dong diajarin sedikit ya tentang bahasa Prancis nih? Mau diajarin apa nih? I love you. Oh, ya. Kebetulan aku belum tahu sih. Oh, belum tahu. Belum diajarin, Oke, belum diajarin. Iya. Itu aja satu sampai berapa deh yang Nyapa aja kali, nyapa aja. Oh, Oh, boleh. nyapa. boleh. Oke, boleh. Jadi ya pasti kalian semua udah tahu lah, bahasa Prancis itu yang ditulis sama bacanya itu beda. Misalnya kayak bonjour itu bonjour. Bonjour. Ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah maaf ya, madam. Terus salut itu sama juga menyapa. Terus ça va bien, comment ça va? Itu apa kabarmu? Bisa dijawab dengan ça va bien. Itu sih. Oke, sekarang kita topiknya berubah jadi les bahasa Prancis bersama Lufin ya. Tapi keren banget. Karena kayak emang bahasa tuh nggak mudah juga buat dipelajarin gitu. Dan Lufin tertarik di bidang itu dan ternyata emang bisa gitu. Jadi keren banget sih. Oke. Kita lanjut lagi. Kan kalau misalnya kita ini sebagai OSIS ya, kebetulan aku juga OSIS ya. Jadi kita semua sama-sama OSIS nih. Kalau dari aku sendiri, motivasi aku pengen ikut OSIS tuh karena kan kayak aku kan udah ikut satu periode nih ya. Jadi kayak merasakan banget gimana sih rasanya jadi OSIS, gimana sih senangnya, gimana sih dukanya. Jadi kayak ketagihan jujur. Ya makanya iya bikin candu. Jadinya kayak aku periode kedua ini ikut lagi gitu. Dan karena banyak banget benefitnya nggak sih, An? Kayak bisa nambah pengalaman, kemudian nambah temen, nambah skill juga, ya nggak sih? Nah, terus kalau misalnya An sama Lufin, motivasinya apa nih? Kalau misalnya An ini kan lanjut di periode kedua ya, mungkin
motivasinya buat lanjut nih apa? Oke, karena memang sebenarnya aku cerita dulu nih dari waktu aku mau nyoba OSIS. Sebenarnya balik lagi karena aku bukan anak Semarang ini, jadi aku nggak punya teman ya. Aku sangat sendiri di situ. Jadi sebenarnya emang tujuan awal masuk OSIS tuh pengen nambah teman aja sih, karena kayak butuh relasi juga. Kalau misal di sedes diem-diem doang kan juga nggak asik ini. Nolak ya? Iya, benar mau merasakan masa-masa SMA gitu. Jadi makanya daftar OSIS. Tapi ternyata setelah udah 1 periode nih ketagihan juga, candu juga benar. Karena memang sangat erat ya persaudaraannya. Jadi bikin ketagihan sih. Nah, akhirnya aku lanjut dan di periode 2 ini malah makin senang juga sih, jadi makin banyak temennya, terus skillnya juga bisa lebih banyak aku tingkatin gitu-gitu sih kalau dari aku. Oke, Luffy? Kalau aku motivasi kalau masuk OSIS ya karena aku kan tadi bilang aku mau mengeksplor diriku lagi, terus juga mau nambah pengalaman kan, dan di OSIS ini bagus banget kan buat nambah pengalaman. Sama kayak Kak Diana juga tadi, aku kan dari luar kota nih, dari luar pulau. Datang ke sini sendirian, gak ada siapa-siapa temen. Jadi di sini juga aku bertujuan buat nambah temen. Ya itu sih kalau aku. Oke. Nah, ini kan kalian berdua ini udah jadi ketua sama wakil ketua OSIS ya. Kira-kira apa sih yang jadi motivasi kalian waktu dicalonin nih jadi ketua dan wakil OSIS ini, yang jadi motivasi kalian buat maju nih, kira-kira apa aja sih? Oke. Kalau aku memang dulu sempat pernah ada keinginan juga sih untuk jadi nyoba ketua OSIS, karena dilihat dari ketua OSIS yang tahun lalu itu sangat menarik dan sangat kayaknya aku pengen nyoba nih gimana sih untuk jadi posisi itu, perlu bertanggung jawab segimananya gitu, karena kayaknya sangat banyak berpengaruh gitu. Jadi aku memang sempat ada ketertarikan. Nah, habis itu ternyata waktu itu sempat memang dipilih juga sama panitia LDK. Jadi kayak aku dikasih kepercayaan karena aku juga memang sempat tertarik, ya pasti aku mau dong ngambil kesempatan itu gitu. Langsung maju ya? Langsung maju, yasin. Mantap. Kalau misalnya lu nih? Aku motivasiku buat jadi wakil ketua OSIS itu karena ya sama sih yang Kak Diana bilang tadi. Aku mau nambah pengalaman dan aku mau tahu rasanya jadi wakil ketua OSIS itu gimana. Soalnya ya aku belum pernah, jadi aku pengen nyoba. Sama kemarin juga kebetulan dipilih oleh panitia, jadi kenapa tidak diambil gitu sih. Oke, jadi intinya memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, kalau dilihat dari pendapat orang tua, mereka setuju nggak sih sebenarnya kalau kalian ini pertamanya jadi anggota OSIS deh? Mereka itu setuju nggak sih? Oke, kalau aku dulu nih mungkin. Kalau aku sih sebenarnya orang tua setuju-setuju aja, karena memang waktu SMP, SD aku nggak pernah ikut organisasi sama sekali nih. Jadi memang, iya betul. Jadi pertama kali, dan sebenarnya ya orang tua juga senang sih kalau misalkan akunya aktif, akunya bisa dapat peran juga di sekolah. Jadi mereka sebenarnya dukung-dukung aja sih kalau dari aku. Oke, berarti udah dukung dari awal gitu ya. Oke, kalau Lovin sendiri? Kalau aku sendiri, malah orang tuaku yang mendorong aku buat masuk organisasi ini. Soalnya kan aku nggak ada kegiatan nih di luar, jadi kenapa nggak masuk aja. Terus juga kan mamaku bilang di OSIS itu pengalamannya banyak dan cocok buat aku, jadi makanya aku coba aja masuk dan puji Tuhan terpilih masuk OSIS. Kebetulan langsung nih jadi wakil ketua OSIS ya. Puji Tuhan. Oke, berarti ini udah dukung semuanya ya. Oke, jadi lancar jaya jadi OSIS. Dapat restu, ya. Yang nggak dapat restu apanya? Aduh. Enggak. Oke. Abis itu kalau misalnya kalian nih jadi OSIS itu kan kayak pasti ngerencanain berbagai program kerja buat sedesian ya. Rasanya gimana sih sebenarnya? Kalau misalnya Diana dulu deh, kan yang dulu jadi anggota, terus sekarang jadi ketua OSIS-nya, apakah bebannya itu nambah atau malah sama aja atau gimana? Oke, kalau aku jujur sangat kerasa bertambahnya nih. Karena mungkin waktu dulu aku awal-awal masuk OSIS periode pertama ini, aku juga masih yang nggak terlalu banyak
melakukan sesuatu karena memang aku mikirnya waktu itu ya ngurusin seksiku aja karena waktu itu aku seksi seni ya, jadi aku mikir kayak oh ya udah yang penting aku prioritasin ke seksiku dulu. Tapi setelah tahun ini nih jadi ketua ternyata juga harus mempertimbangkan dari semua teman-teman yang lain, proker-proker yang lain. Jujur ya lebih berat sih ya, tapi karena ngerjainnya bareng-bareng juga jadi tetap kerasa fun-nya sih kalau aku gitu. Kalau aku ya seru banget sih. Kalau dibilang beban, aku nggak bilang itu beban sih. Itu aku sebutnya tantangan. Oh, tantangan. Iya. Biar lebih asik gitu, karena kan kalau beban biasanya kayak, ya aku nggak suka dibilang beban sih. Iya. Ini tantangan. Terus juga kalau buat rencana itu seru banget, soalnya anak-anak OSIS itu asik-asik. Iya. Rapat diselingin bercanda atau kadang ya bercandanya asik. Jadi buat aku ya seru banget. Jadi kayak feel free aja ya nih buat jadi ketua dan wakil ketua OSIS-nya. Oke, bagus deng, bagus. Nah, kalau pertama kan tadi kan dicalonin ya sama panitia LDK. Ada nggak sih terbesit kayak rasanya, aduh aku kayaknya mundur aja deh dari dicalonin ini, atau malah kalian langsung maju aja gitu kayak, aku yakin aku pasti bakal terpilih gitu. Mungkin bisa dijawab ya dari Yana. Kalau aku sendiri jujur sempat ngerasa pesimis ya waktu pesta demokrasi ini. Karena memang nggak bisa bohong kalau misalkan lawan kita nih memang Nanda dan Heidi memang kinerjanya bagus banget dan mereka punya potensi juga untuk jadi ketua dan wakil ketua OSIS yang baik tentunya. Jadi memang dulu sempat ada rasa pesimis gitu dan kayak ragu-ragu. Cuma setelah udah hari H pesta demokrasi nih, ya udah jalanin aja. Aku apapun yang terjadi nanti ya kita tetap jalanin aja, do our best aja gitu sih. Oke, kalau aku sempat mempertanyakan apakah diriku pantas jadi kandidat. Aku kayak awal terpilih hampir sempat kepikiran buat ngundurin diri. Tapi aku mulai berpikir kalau aku ini udah dipercayakan. Aku udah sama panitia, sama guru-guru aku udah dipercaya buat maju sebagai kandidat. Toh juga kenapa aku nggak ambil aja kesempatan ini? Dan aku yakin mereka ngerasa kalau di dalam diriku tuh ada potensi, jadi aku lebih percaya diri. Ya, gitu sih. Oke, jadi kesimpulannya kayak memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya ya. Oke. Terus sekarang kan kalian udah dilantik ya, udah resmi. Dan kalian ini adalah kepalanya gitu ya. Jadi kayak semua yang merencanakan sebenarnya CDS ini mau dibawa kemana sih kayak gitu kan. Karena kan sebagian besar kegiatan di sekolah ini kan yang merencanakan adalah dari OSIS kan. Ya, jadi mungkin bisa dijawab nih sebenarnya kalian ini punya rencana apa sih buat CDS ke depannya? Mungkin bisa dari Luffy dulu. Tak Diana dulu aja, aku lagi mikir jawabannya. Oh gitu, oke lanjut. Ya, kalau dari aku sebenarnya ya kita sebagai OSIS ini memang udah ditugaskan ya untuk tentunya mengembangkan CDS ya lewat CDSian, lewat proker-proker kita. Jadi ya karena kita pengen jadi OSIS yang baik, pastinya kita mau mengembangkan CDS juga nih dengan cara kita bikin proker-proker yang tentunya juga menarik buat CDSiannya. Jadi kita di sini menempatkan diri jadi CDSian. Gimana nih kalau misalkan CDSian ngelakuin ini, apakah mereka suka atau kurang suka? Kita juga mempertimbangkan dari mata para CDSian gitu. Jadi pastinya kita mau mengembangkan CDS lewat proker, tapi juga tetap melihat nih CDSian tuh sukanya yang kayak gimana sih gitu sih. Biar semuanya enjoy menjalankannya. Oke, gitu. berarti pengen bawa kegiatan yang ada di sekolah ini tuh bisa dinikmati oleh seluruh CDSian gitu ya. Oke, kalau Luffy sendiri? Ya kurang lebih sama sih. Ya, kami udah mempersiapkan proker-proker yang menarik untuk diikuti, bukan yang wajib diikuti. Soalnya ya sama yang seperti kami bilang pas PESDAM kemarin, kalau di setiap rancangan proker kami selalu menempatkan diri sebagai CDSian. Apakah mereka tertarik untuk ikuti ini atau malah mereka jadi membebani. Jadinya pasti kami udah merancang proker-proker yang menarik banget buat kalian ikuti. Mantap. Mungkin bisa di-spill dulu prokernya, boleh nggak? Ya. Mungkin ya seperti yang kalian tahu, mungkin bentar lagi ada Februari nih terkenal dengan bulan Valentine, kasih sayang. Mungkin nanti pastinya ada proker tentang itu. Terus juga
mungkin ada proker waktu untuk bulan bahasa dan lain-lain. Pastinya juga banyak sih proker. Tiap bulan nih ada sesuatu yang menarik pastinya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Valentine ya, bulan kasih sayang. Kira-kira prokernya jomblo friendly ya? Aduh, Kayaknya semua bisa ikut deh. iya. Iya. Mungkin yang kena friendzone juga bisa ikut. Iya. Iya. Mungkin adik kakak zone gimana? Oh, Ada kakak Zon. Iya, Oh iya. lagi itu ya, Ada lagi. Iya. Iya. banyak jenisnya. iya, Iya. sangat friendly kok untuk Iya, semua iya. Cocok, semua tipe bisa ikut. status. Iya. Yang jomblo aku juga bisa ikut kok, santai. Yang udah teken juga udah bisa ya? Bisa. Oke, jadi teman-teman di Sobat Ngopi semuanya tenang aja karena berdasarkan yang diomongin sama Diana sama Luvin juga, kita juga udah siapin proker-proker yang pastinya kalian bisa ikutin dengan senang hati, terus juga kita bisa dapat juga manfaatnya dari program kerja yang udah kita rancang. Benar kan? Oke. Nah, mungkin nih bisa kan ini berarti udah kalau misalnya udah jadi ketua sama wakil OSIS ini bisa dibilang sebagai aktif kegiatan di sekolah ya. Nah, mungkin nih Diana sama Luvin bisa kasih motivasi dong buat sobat ngopi yang dia ada di rumah. Sebenarnya kayak ikut organisasi, ikut komunitas, itu kayak manfaatnya apa aja. Terus sebenarnya kita bisa ngelakuin apa aja di sana. Mungkin bisa dikasih motivasinya. Oke, buat sobat ngopi semuanya, menurutku kalian nih mungkin dari berdasarkan teman-temanku juga ada yang pengen ikut komunitas cuma mereka takut bilangnya gitu. Nah, menurutku itu jangan jadi kalian seperti yang tadi Luvin omongin, jangan jadi beban. Itu malah harus jadi suatu tantangan. Jadi ini men-challenge diri kalian, bisa jadi pribadi yang baru juga di tahun yang baru ini. Mungkin kalian yang masih ragu-ragu ikut komunitas, harus coba ikut komunitas karena pastinya komunitas ini banyak banget manfaatnya, bisa menambah relasi, bisa menambah skill, apalagi kita sudah menyediakan komunitas yang berbeda-beda nih berdasarkan bidangnya masing-masing. Jadi pastinya kalian harus kalau mau pasti kalian jalanin aja, jangan ragu-ragu karena nantinya juga di dalam komunitas pasti akan bersama-sama jalan bareng gitu. Oke, kalau aku cuma mau bilang sama kalian, kalian jangan takut sama, kalian jangan ada yang ditakuti lah. Aku malah mau ngajak kalian berpikir benefit apa yang aku dapat kalau aku masuk organisasi. Dan aku kasih tahu ke kalian, seru banget, jujur seru banget, gak ada yang harus takutin. Sama pengalaman yang kalian dapat berharga banget, akan berguna banget buat hidup kalian, aku yakin itu. Jadi gak usah takut buat join OSIS ataupun komunitas di SEDES. Oke. Kalau udah Luvin sama Diana yang ngomong nih berarti udah trusted ya teman-teman ya. Trusted. Jadi bisa nih langsung aja nih dilaksanain deh. Kalau misalnya mau ikut komunitas, mau ikut organisasi, langsung aja daftar gitu. Jangan takut-takut lagi. Oke. Ya, tadi kan kita udah nih ngobrol-ngobrol bareng Diana juga sama Luvin. Sebelum kita berakhir ya, ada satu tantangan kalau kata Luvin untuk episode ngopi kali ini ya, yaitu pertanyaan kayak biasanya nih. Pertanyaannya pasti aja berhubungan nih sama Luvin sama Diana. Oke, langsung aja ya aku kasih pertanyaannya ya. Tadi kan udah ceritain tentang cita-cita, tentang hobinya apa, suka apa ya kan, suka kalau Diana ini suka apa? Menggambar? Iya, menggambar. Nah, berarti pertanyaannya adalah apa sih cita-cita dari Diana dan Luvin? Nah, Sobat Ngopi bisa buat jawab dengan menuliskan jawabannya pada kolom komentar. Tenang aja, kalian kalau misalnya jawab dan benar, ada benefit yang bisa kalian dapetin nih, yaitu voucher GoPay ataupun OVO untuk satu orang pemenang. Jadi ayo gercep ya buat jawab, karena ini gampang banget, tadi aku juga udah kasih kode buat yang Diana. Jadi jangan lupa buat jawab. Dan untuk terakhir kalinya, sebenarnya aku agak sedih sih. Kita bakal berhenti. Kita bakal, sebenarnya kayak masih banyak banget lah obrolan yang bakal diomongin. Mungkin untuk mengakhiri ngopi kita pada hari ini, bisa kasih closing statement ya dari Diana juga Luvin.
Oke, kalau dari sini sebenarnya aku lebih ingin ke mengajak ya, karena kita udah bikin proker-proker yang menarik. Ayo Sedesian tentu aja ikutin proker-proker kita, biar untuk Sedes ini juga bisa lebih berkembang ke depannya gitu. Oke, karena Kak Diana udah ngajak, aku cuma mau bilang sama kalian tetap semangat semuanya. Yang paling penting jangan lupa bahagia. Itu aja sih dari aku. Mantap, jangan lupa bahagia. Iya, itu paling penting di hidup bahagia. Iya, bener banget Lupin. Oke, jadi Sobat Ngopi, jangan lupa buat saksikan terus episode Ngopi, Ngobrol Pintar ala Sedesian selanjutnya. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian merasa, aduh ini bermanfaat banget, jangan lupa buat share ke teman kalian ya. Iya. Oke, thank you. Thank you semuanya.